Maggot BSF punya kemampuan yang luar biasa untuk mereduksi sampah sehingga bisa dijadikan pilihan yang efektif untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Dan dalam budidaya maggot BSF banyak jenis sampah yang bisa kita gunakan sekaligus untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, jenis-jenis sampah apa aja sih yang bisa digunakan sebagai pakan maggot? Nah, jenisnya misal yang pertama adalah limbah sayuran atau limbah buah-buahan yang biasa kita banyak temui di pasar ya, limbah sayuran atau limbah buah-buahan. Nah, cuman ada perbedaannya antara limbah sayuran dan limbah buah-buahan ini untuk dijadikan pakan maggot BSF. Untuk limbah sayuran itu biasanya tuh tidak langsung dimakan karena lumayan teksturnya agak keras, jadi biasanya perlu kita cacah dulu atau misalkan kita fermentasi dulu. Biasanya akan dimakan oleh maggot limbah sayuran ini ketika sudah membusuk. Jadi harus hati-hati juga menjadikan sebagai pakannya. Misalkan daun kol yang kita ambil misalkan dari pasar, itu kalau misalkan kita berikan ke maggot BSF itu biasanya tidak langsung dimakan, jadi menunggu busuk. Nah, ketika pembusukan ini biasanya itu akan menimbulkan polusi bau ya ke sekitar kita, sehingga harus dicacah dulu supaya hancur, supaya maggot lebih mudah untuk memakannya, atau misalkan dengan fermentasi. Nah, sedangkan buah-buahan itu yang cenderung biasanya lebih lembut dan baunya lebih wangi, itu biasanya cukup dipotong-potong kecil aja, tapi misalkan bijinya bisa kita buang. Jadi nanti ada pemilahan ketika kita pemberian pakan ke maggot. Nah, terus selanjutnya selain limbah buah-buahan dan sayuran, kita juga bisa gunakan sisa makanan, misalkan dari dapur kita, atau misalkan sisa makanan dari restoran atau hotel atau perkantoran, atau misalnya dari sekolah-sekolah bisa kita kumpulkan dan kita bisa berikan ke maggot sebagai pakan mereka. Dan selain sisa makanan, kita bisa gunakan juga limbah-limbah dari industri, misalkan dari industri tahu ya, industri pembuatan tahu biasanya akan menghasilkan limbah namanya ampas tahu. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk pakan maggot. Nah, selanjutnya kita bisa juga gunakan kotoran-kotoran dari peternakan, kotoran hewan ya, misalkan kotoran ayam, kotoran puyuh, atau misalkan kotoran sapi atau kotoran kambing. Nah, untuk budidaya maggot dengan menggunakan kotoran hewan itu juga harus lebih hati-hati karena biasanya itu akan menimbulkan bau. Jadi harus melihat kondisi lingkungan sekitar. Kalau misalkan tempat budidayanya jauh dari pemukiman, mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan di dekat pemukiman yang padat, itu sebaiknya tidak dilakukan. Selain jenis sampah yang saya sebutkan di atas tadi, bangkai hewan bisa dijadikan sebagai pakan untuk maggot. Jadi biasanya peternakan lele atau misalnya peternakan ayam yang mempunyai budidaya maggot itu akan membantu ketika banyak ternak mereka yang mati, jadi tidak menimbulkan polusi. Karena tadi kemampuan si maggot BSF bisa menghabiskan sampah dalam waktu yang cepat sekali. Jadi misalkan ada bangkai dari peternakan, misalkan bangkai lele gitu, kita berikan ke maggot, itu bisa habis. Nah, itu kelebihan maggot. Dan selain jenis-jenis yang bisa dijadikan sebagai pakan, ada juga jenis sampah yang dijadikan campuran dalam budidaya maggot BSF. Jadi supaya medianya remah dan tidak becek. Nah, bisa kita gunakan seperti serbuk gergaji, ampas kelapa, dan atau kohei juga yang dicampur dengan serbuk gergaji. Nah, untuk mengurangi bau dari media. Jadi kalau misalkan kita memberikan pakannya buah-buahan, kita sebaiknya menggunakan campuran media lain, misalkan ampas kelapa atau misalkan serbuk gergaji. Oke, nah jenis-jenis sampah sudah kita bahas seperti itu. Dan sampah organik yang lainnya yang bisa membusuk itu bisa digunakan sebagai pakan maggot. Sekian dari saya, terima kasih.